Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang sifat biologi tanah, yang dimana anggota kelompok saya yaitu pertama ada Hasmala, kemudian Sarmila yaitu saya sendiri selaku moderator, ketiga ada Muhammad Fikri, dan keempat ada Nurafifa. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmala dengan NIM A0120016. Di sini saya akan membahas tentang sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar maupun makhluk hidup yang berukuran kecil. Sifat biologi tanah sangat penting dalam hal dekomposisi bahan organik, proses mineralisasi, imobilisasi, daur hara, serta proses-proses lainnya di dalam tanah. Semua proses ini sangat penting dalam bidang pertanian untuk dikaji lebih mendalam, khususnya dalam pengelolaan tanah, agar tanah menjadi lestari. Jenis dan klasifikasi biota tanah. Di dalam tanah, berdasarkan fungsinya dalam budidaya pertanian, secara umum terdapat dua golongan jasad hayati tanah, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Jasad hayati yang menguntungkan ini, yaitu yang terlibat dalam proses dekomposisi bahan organik, pengikat atau penyedia unsur hara, atau pembentukan serta perbaikan struktur tanah. Sedangkan jasad yang merugikan adalah yang memanfaatkan tanaman hidup, baik sebagai sumber pangan atau sebagai inangnya, yang disebut sebagai hama atau penyakit tanaman maupun sebagai kompetitor dalam penyerapan hara dalam tanah. Secara umum biota atau jasad hayati tanah dikelompokkan menjadi dua, yaitu fauna. Ada fauna makro dan fauna mikro. Fauna makro itu terdiri dari herbivora, arthropoda, chilopoda, diplopoda, arachnida, serangga, hewan-hewan besar pelubang tanah, cacing tanah, arthropoda, moluska. Sedangkan mikrofauna itu berupa pemangsa parasit, meliputi nematoda, protozoa, dan rotifera. Organisme tanah. Berdasarkan peranannya, organisme tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, yang kedua organisme yang merugikan tanaman, yang ketiga organisme yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Contoh organisme yang menguntungkan yang pertama adalah organisme tanah yang dapat menyumbangkan nitrogen ke tanah dan tanaman, yaitu bakteri pemfiksasi nitrogen. Yang kedua, organisme tanah yang dapat melarutkan fosfat, yaitu bakteri pelarut fosfat. Yang ketiga, organisme tanah yang dapat meningkatkan ketersediaan bagi tanaman, yaitu cacing tanah. Selanjutnya, pentingnya organisme tanah. Fungsi-fungsi dari memelihara struktur tanah. Organisme yang terlibat itu ada biota beting, invertebrates, and plant roots. Yang kedua, regulasi proses hidrologis. Organisme yang terlibat ada moss, bioturbating, invertebrates, dan plant roots. Fungsi selanjutnya ada pertukaran gas dan sequestration karbon. Selanjutnya ada detoksifikasi tanah, siklus unsur hara, dekomposisi bahan organik, mengendalikan gangguan hama, parasit, dan penyakit, sumber makanan dan obat-obatan, hubungan simbiotik dan asimbiotik dengan tanaman dan akarnya, mengontrol pertumbuhan tanaman. Semua itu ada organisme yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya yaitu organisme tanah memperbaiki struktur tanah. Bahan sekresi dari organisme tanah dapat mengikat partikel-partikel tanah menjadi agregat yang lebih besar. Contohnya, bakteri mengeluarkan kotoran yang berbentuk dan bersifat seperti perekat. Jamur-jamur memproduksi bahan berupa benang-benang halus yang disebut hifa. Zat perekat dari bakteri dan hifa jamur dapat mengikat partikel-partikel tanah secara kuat sehingga agregat dalam tanah yang besar pun tidak mudah pecah walaupun basah. Agregat tanah yang besar tersebut dapat menyimpan air tanah dalam pori-pori halus di antara partikel-partikel tanah untuk digunakan oleh tanaman. Dalam keadaan air berlebihan, air dapat dengan mudah mengalir keluar melalui pori-pori besar.
Organisme tanah yang lebih besar dapat memperbaiki struktur tanah dengan cara membuat saluran-saluran di dalam tanah dan membantu mengaduk-aduk dan mencampur baur partikel-partikel tanah sehingga aerasi atau aliran udara dalam tanah menjadi lebih baik. Pembuatan saluran-saluran dan lubang-lubang ini memperbaiki infiltrasi dan pergerakan air dalam tanah serta drainase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM A0120356. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu cacing tanah. Cacing tanah makan bahan organik mati sisa hewan atau tanaman, tidak makan vegetasi hidup. Bahan organik dan tanah halus yang dimakan cacing kemudian dikeluarkan sebagai kotoran ekskresi atau casting yang berupa agregat-agregat terbentuk granular dan tahan terhadap pukulan air hujan serta banyak mengandung unsur hara yang tersedia bagi tanaman. Spesies cacing yang utama adalah Helodrius polyginosus atau cacing kebun, Halodendrosus, Phaeothidosus atau cacing merah, dan Lumbricoccus terrestris atau cacing malam. Antropoda dan moluska, yaitu ada 1 Crustacea, kedua Chilopoda, ketiga Arachida, dan keempat Insecrid. Jenis Antropoda memakan tipe sisa tumbuhan yang membusuk dan membantu memperbaiki tata udara tanah dengan membuat lubang kecil pada tanah. Namun ada beberapa di antaranya yang bersifat mengganggu tanaman karena makan tumbuhan yang hidup. Jenis moluska yang hidup di atas tanah yang penting adalah bekicot. Mikrofauna, protozoa dan nematoda. Protozoa merupakan hewan bersel satu yang makan bakteri sehingga dapat menghambat daur ulang unsur-unsur hara ataupun menghambat berbagai proses dalam tanah yang melibatkan bakteri. Ada 3 jenis protozoa, yaitu 1. Amoeba, kedua Flagellata, dan ketiga Ciliata. Nematoda adalah cacing yang sangat kecil seperti benang, tidak berbuku-buku. Nematoda dibagi menjadi 3, yaitu 1 Brachychaeus, kedua parasitik, dan ketiga Ombiophorus. Nematoda parasit dan menyerang semua jenis tanaman. Makroflora. Akar-akar tanaman memengaruhi keseimbangan hara tanah akibat penyerapan unsur-unsur hara oleh akar-akar tersebut. Di samping itu, akar juga mempunyai pengaruh langsung terhadap ketersediaan unsur hara karena dapat membentuk asam-asam organik di permukaannya yang dapat meningkatkan kelarutan unsur hara. Ketersediaan unsur hara sangat dipengaruhi oleh bahan-bahan yang dikeluarkan oleh akar dan aktivitas mikroorganisme di rhizoptera. Mikroflora. Mikroflora dalam tanah antara lain yaitu pertama ada bakteri, kedua fungi, ketiga actinomyces, dan keempat algae. Bakteri, fungi, dan actinomyces membantu pembentukan struktur tanah yang mantap karena kemampuannya dalam mengeluarkan zat perekat yang tidak mudah larut dalam air. Bakteri dapat dibedakan menjadi dua yaitu autotrof menghasilkan makanan sendiri dari bahan anorganik misalnya melalui fotosintesis. Kedua, heterotrof yang mendapatkan makanan dari bahan organik yang telah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, kelas C Agribisnis, NIM A012001. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Untuk mengefisienkan waktu, ada baiknya langsung saja saya memaparkan materi yang saya
yang saya lanjutkan dari teman saya. Bakteri-bakteri tersebut kemudian dibagi menjadi 4. Yang pertama, bakteri fotoautotrof adalah bakteri yang menggunakan energi dari sinar matahari dan karbon dari CO2 udara untuk mendapatkan makanannya. Yang kedua, bakteri fotoheterotrof menggunakan energi dan sinar matahari dan karbon dari bahan organik untuk mendapatkan makanannya. Yang ketiga, bakteri semautotrof menggunakan energi dari hasil oksidasi bahan anorganik seperti N, S, Fe, dan karbon dari udara untuk makanannya. Kemudian yang keempat, bakteri semoheterotrof menggunakan energi dan karbon dari bahan organik untuk makanannya. Fungsi: yang pertama parasitik, kedua saprotifik, yang ketiga simbiotik. Selanjutnya misorhiza, yang berarti jamur akar adalah asosiasi simbiosis misilia fungi dengan akar tanaman tertentu. Mikoriza membantu tanaman induk menyerap unsur hara tertentu. Mikoriza tersebut ada 2 macam, yaitu mikoriza ektotropik, terus mikoriza endotropik. Terus selanjutnya adalah Actinomycetes. Fungsinya terbagi menjadi 4. Secara aktosonomi dan morfologi dapat digolongkan menjadi fungi atau bakteri. Dicirikan oleh micelia. Yang kedua, dicirikan oleh micelia yang bercabang-cabang seperti fungi. Yang ketiga, Actinomycetes dapat memproduksi antibiotik seperti streptomycin, aeromycin, tetramycin, dan neomycin. Yang keempat, fungsi utama Actinomycetes adalah dalam dekomposisi bahan organik, terutama selulosa dan jenis bahan organik lain yang resisten. 4. Algae. Algae mempunyai klorofil dan terdiri dari green algae, blue green algae, yellow green algae, dan diatomae. Selanjutnya adalah berkembang biak pada tanah subur dan lembab. Blue-green algae dapat mengikat N udara pada tanah sawah yang tergenang. Algae membantu mempertahankan jumlah N dalam tanah dengan menggunakan N dari udara. Berdasarkan cara memperoleh energi, mikrobia tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang memperoleh energi dari sinar matahari, dikenal sebagai kelompok fototrof. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang memperoleh energi dari oksidasi senyawa anorganik seperti senyawa N, amonia dan nitrit, sulfur, zat besi atau senyawa karbon sederhana, dan metana. Kelompok kedua ini dikenal sebagai kelompok kemotrof. Selanjutnya, selain itu, berdasarkan sumber karbon yang digunakannya, mikrobia tanah dapat digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang menggunakan CO, HCO, CO sebagai sumber karbon yang dikelompokkan dalam autotrof, dan yang kedua, kelompok yang menggunakan organik sebagai sumber karbon dan dikelompokkan dalam heterotrof atau yang biasa disebut organotrof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM A01203661. Mikroflora yang tergolong fototrof meliputi algae, cyanobacter, bakteri lembayung dan hijau.
Mikroflora yang tergolong fotoheterotrof adalah bakteri lembayung non-sulfur dan heliobakteri atau bakteri pembentuk endospora, Bacillus dan Clostridium. Mikroflora yang tergolong kemotrof antara lain bakteri pengoksidasi, NH atau nitrobakter, dan pengoksidasi nitrit. Kelompok mikroflora kemotrof dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang menggunakan CO, antara lain bakteri Nitrosomonas, bakteri pengoksidasi sulfur, atau Thiobacillus toxidan, bakteri pengoksidasi Fe, atau Thiobacillus frixidan. Yang kedua, kelompok yang menggunakan HCO. Contohnya, Pseudomonas sp. Mikroflora yang termasuk kelompok kemoheterotrof adalah bakteri perembak selulosa. Berdasarkan keberadaannya dalam tanah, dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama, mikrobia autochthon atau autochthonous, yakni mikrobia pada tanah-tanah tertentu dan atau bersifat endemik. Contohnya bakteri Azospirillum, Halopraeferen, yang selalu ditemukan di tanah saling. Yang kedua, mikroba zimogen, yaitu mikrobia yang pertumbuhannya dipengaruhi adanya perlakuan khusus, seperti penambahan pupuk, bahan organik, dan pengelolaan tanah. Selain itu, dikenal juga mikrobia trasien, yaitu mikrobia yang keberadaannya di dalam tanah bersifat sebagai penetap sementara. Mikrobia trasien merupakan umumnya mikrobia yang diintrodusir ke dalam tanah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Berdasarkan spesifikasi fungsinya, jasad tanah hayati digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, jasad spesifikasi fungsional. Jika fungsinya dalam tanah bersifat spesifik misalnya bakteri Nitromonas dan Nitrobakter yang berperan dalam bakteri nitrifikasi, bakteri Rhizobium yang berperan dalam fiksasi N bebas, Endomycorrhiza yang berperan dalam penyediaan dan penyerapan hara. Jasad non-spesifik fungsional jika berperan tidak spesifik, misalnya mikrobia dekomposer, bahan organik. Apabila dikaitkan dengan pertumbuhan tanaman, biota tanah dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, biota yang menguntungkan. Yang kedua, biota yang merugikan. Yang ketiga, biota tanpa pengaruh. Habitat mikrobia tanah. Tanah sebagai habitat berfungsi sebagai medium alam untuk pertumbuhan dan untuk melakukan segala aktivitas fisiologinya. Tanah menyediakan nutrisi, air, dan sumber karbon yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitasnya. Di dalam hal ini, lingkungan tanah seperti faktor abiotik atau yang meliputi sifat fisik dan kimia tanah. Dan penutup, kehidupan mikroorganisme di dalam tanah sangat penting untuk dipahami mahasiswa dalam memahami sifat biologi tanah. Mikroorganisme hidup dalam tanah dalam bentuk mikroflora dan makrofauna.
Aktivitas kehidupan mikroorganisme dalam tanah akan mempengaruhi sifat tanah lainnya, yaitu sifat fisik dan sifat kimia dan bahkan sifat biologi tanah. Itulah tadi hasil presentasi video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.